Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Muhammad Syafur. Eh, di video kali ini dan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses analisis dan visualisasi data menggunakan Voyant Tools, serta visualisasi jaringan sosial menggunakan Gephi. Dengan studi kasus pada topik viral yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Tulus Mengabdi untuk Rakyat. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana narasi, pengabdian dan ketulusan seorang tokoh atau figur publik disampaikan dalam media sosial, media online. Nah, serta bagaimana persepsi itu menyebar melalui jejaring sosial di dunia maya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kalian siapkan itu adalah dengan menyiapkan data berita tentang Tulus Mengabdi untuk Rakyat. Keywordnya seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan data beritanya bisa kalian cari di media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, ataupun bisa berupa dari web seperti Kompas, TV One, ataupun yang lain-lain. Nah, eh, data yang kita eh, cari tersebut itu bisa kita kumpulkan dalam satu file dengan format TXT. Lalu selanjutnya kita kumpulkan juga data relasi dalam bentuk file CSV, format CSV. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita langsung ke visualisasi data teksnya, yaitu di Voyant Tools. Nah, kalian bisa mengetik Voyant Tools di eh, Chrome ataupun Microsoft Edge. Nah, setelah kita membuka website Voyant Tools, kita bisa mengupload eh, file tadi. Itu kita klik upload. Nah, di sini kita pilih data berita Tools. Kita klik open. Nah, di sini ada beberapa eh, menampilkan beberapa panel, yaitu panel Cirrus, panel Reader, panel Trend, panel Summary, dan panel Konteks. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari panel tersebut. Yang pertama kita ke panel Cirrus. Nah, panel Cirrus ini menampilkan eh, kata yang paling dominan. Nah, di sini kita melihat kata yang paling besar yaitu tulus. Maka kata yang paling dominan itu adalah tulus dan mengabdi. Begitu pula sebaliknya. Jika katanya semakin kecil, maka kata tersebut jarang digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat kata tulus ini eh, memiliki 17 kata, mengabdi 13 kata, dan untuk memiliki 9 kata pada dokumen yang kita upload tadi. Lalu selanjutnya kita ke panel summary. Nah, panel summary ini adalah untuk menampilkan berapa jumlah total kata yang ada pada eh, file dokumen yang kita berikan tadi, dan juga berapa banyak kata unik yang ada pada file dokumen yang kita berikan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada berupa 413 total kata yang berada pada file dokumen tadi yang kita berikan, dan 209 kata unik pada
file dokumen yang kita berikan. Nah, lalu kita bisa juga melihat eh, kata yang paling dominan muncul. Nah, di sini ada beberapa kata yaitu tulus memiliki 17 kata yang muncul, ngabdi memiliki 13 kata, dan untuk 9 kata, tanggal dan sosial memiliki 7 kata. Selanjutnya kita ke panel traits. Nah, panel traits ini menampilkan eh, kata yang muncul pada eh, dokumen kita berikan tadi, baik di awal, pertengahan, atau di akhir. Nah, di sini kita bisa coba mencari kata tulus. Nah, kata tulus ini kita bisa melihat grafiknya, yaitu di awal grafiknya tinggi, kemudian di pertengahan grafiknya menurun, naik lagi, dan kemudian di akhir grafiknya naik lagi. Nah, ini menandakan bahwa kata tulus di awal teks pada file yang kita berikan tadi itu cukup banyak yang muncul, kemudian di pertengahan agak menurun, dan kemudian di akhir kata tulus ini lumayan banyak. Nah, kemudian kita ke panel konteks. Nah, panel konteks ini tujuan untuk menampilkan eh, kalimat yang berada pada teks. Misalnya, kita cari kata tools. Nah, maka yang muncul di sini adalah kalimat yang berada di sekitaran kata tools. Nah, di sini untuk kalimatnya kita bisa eh, melihat apakah kalimat tersebut negatif, cenderung ke negatif, netral, ataupun positif. Nah, di sini kita bisa lihat kalimat yang muncul di sekitaran kata tulus, yaitu mengabdi untuk rakyat, mengabdi untuk rakyat demi masyarakat, mengabdi untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Nah, di sini banyak kata eh, mengabdi untuk kalimat mengabdi untuk masyarakat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat yang berada di sekitaran kata tulus adalah lebih cenderung ke positif. Nah, setelah kita sudah menganalisis visualisasi data teks ini, kita bisa menyimpan eh, hasil visualisasi data teks ini. Itu dengan klik icon ini, tanda panah, lalu kita pilih export visualization dan kita centang export a PNG image of this visualization. Nah, setelah kita mencentang, kita klik export. Lalu di sini ada dua pilihan. Yang pertama bisa kalian klik kanan pada eh, gambar ini, lalu pilih save as image, dan juga bisa kalian langsung oke saja. Dan di sini saya sudah menyimpan atau mengekspor fotonya, jadi saya tidak perlu lagi. Nah, jika sudah kita menyimpan fotonya, kita bisa lanjut ke visualisasi jaringan sosialnya di Gephi. Kita buka saja Gephi. Nah, untuk tampilan seperti ini, kalian bisa langsung saja eh, mengopen filenya, yaitu dengan klik file di pojok kiri atas, lalu import spreadsheet.
Lalu kalian pilih data relasi tadi. Open. Nah, untuk settingan separatornya kalian pilih koma, import as-nya kalian pilih edge table, lalu charsetnya kalian pilih UTF-8, lalu next. Finish. Sini ada beberapa pilihan directed dan undirected. Nah, di sini karena berupa data file saya ini lebih cenderung ke directed, maka saya pilih directed. Kita pilih OK. Nah, untuk tampilan seperti ini eh, ada titik dan garis. Nah, titik dan garis ini mempunyai nama, yaitu untuk titik ini kita bisa sebut node, dan untuk garisnya kita bisa bisa kita sebutkan edge. Jadi titik bisa kita sebut node dan garis bisa kita sebut edge. Nah, selanjutnya kita bisa memilih layout, yaitu dengan Force Atlas 2. Lalu kita bisa setting untuk eh, speednya. Di sini saya contohnya saya kasih 50. Lalu untuk gravity-nya 10, scalingnya 10. Lalu untuk perfect overlap-nya kita centang. Nah, jika sudah kita bisa run. Nah, di sini kita bisa lihat eh, nodes-nya ini bergerak. Nah, selanjutnya eh, kita bisa di panel appearance, kita bisa mengatur eh, ukuran dan warnanya. Jadi kita panel appearance, kita klik nodes. Sini kan ada edge dan node. Nah, kita pilih nodes. Kita pilih nodes, lalu kita pilih partition. Nah, lalu kita pilih lingkaran 3 untuk size. Size-nya saya untuk coba saya kasih 30. Nah, untuk rankingnya, untuk memilih atribut, kita pilih degree, lalu kita pilih. Nah, di sini bisa kita lihat eh, ada node yang besar dan juga ada node yang kecil. Nah, di sini menandakan bahwa node yang besar ini adalah eh, kata yang paling sering muncul, seperti di visualisasi data teks tadi di Voyant. Nah, lalu selanjutnya bisa kita eh, mengatur warnanya dengan ke panel statistik,
lalu scroll, kita pilih modularity, lalu kita klik run. Kita klik OK. Nah, untuk menampilkan warnanya, kita ke Final Appearance, kembali, lalu kita ke Notes. Sesudah ke Notes, kita pilih color, seperti icon palette. Lalu kita partition, lalu kita pilih modularity class. Nah, di sini menampilkan beberapa warna, warna ungu, hijau, oranye, dan biru. Nah, warna ungu ini melalui luas areanya itu berapa? 40% dan sebagiannya itu 20%. Itu menandakan bahwa area warna ungu ini lebih banyak daripada warna yang lain. Lalu bisa kita apply. Nah, di sini terlihat bahwa warna ungu adalah eh, luas warnanya ini lebih banyak daripada warna yang lain. Yaitu menandakan juga eh, kata terbanyak, mengikuti kata terbanyak. Nah, setelah kita sudah eh, menampilkan warna, kita bisa menyimpan hasil ana- analisis visualisasi jaringannya di tab preview di atas, pojok atas. Kita klik preview. Setelah kita klik preview, maka notes dan edge-nya tadi untuk hasil visualisasinya itu belum muncul. Nah, untuk memunculkannya, kita bisa klik refresh di pojok kiri bawah. Kita klik refresh. Nah, maka hasil visualisasinya ini akan muncul. Nah, seperti ini. Sesudah muncul, kita bisa eh, mengatur untuk teksnya, warnanya, font, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengedit teks ataupun fontnya dan ataupun warnanya, kita bisa langsung menyimpan eh, hasil dari visualisasi jaringan, yaitu dengan klik eh, di samping teks export, kalian klik sekali. Nah, untuk tampilan seperti ini bisa kalian beri nama bebas sesuai dengan tema atau topik yang kalian kerjakan. Nah, untuk type filenya bisa kalian simpan dalam format PDF, PNG, dan SVG. Dan di sini saya gunakan PNG. Nah, setelah seperti ini, di sini saya sudah menyimpan untuk eh, gambarnya. Jadi saya tidak perlu lagi menyimpan. Dan untuk kalian yang belum, kalian bisa langsung saja klik save.
Nah, untuk sesudah kita menyimpan, berarti untuk visualisasi datanya sudah beres ataupun sudah selesai, maka berdasarkan hasil analisis teks dan jaringan sosial, bisa saya simpulkan bahwa narasi terus mengabdi untuk rakyat dibingkai secara positif dalam berita online dengan kata-kata yang mencerminkan keikhlasan dan pengabdian. Dan berikut di media sosial, nama tulus dan isu pengabdian menyebar luas melalui berbagai akun, menunjukkan tingginya interaksi dan persebaran pesan. Nah, ini menunjukkan bahwa topik ini bukan hanya untuk menjadi pemberitahuan, tetapi juga untuk menjadi perbincangan sosial yang membentuk citra tokoh yang kuat di mata publik. Sekian eh, penjelasan saya tutorial terkait visualisasi data teks di Finance Tools dan juga tutorial visualisasi jaringan sosial di GP dan juga berupa kesimpulannya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata yang kurang atau kata yang kurang berkenan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.